Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amania Dania, NIM 31211043. Saya dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Di sini saya akan menerangkan materi dari materi ilmu mantik, sedikit materi mengenai kias. Ilmu mantik itu sendiri adalah ilmu logika, ilmu tentang penalaran berpikir, dan kias adalah termasuk materi yang ada dalam ilmu mantik. Kias sendiri dalam bahasa Arab adalah mikyas, yang berarti mengukur. Sedangkan secara istilah, kias adalah mengira-ngirakan sesuatu dengan penaksiran lain, atau dengan perkataan lain, kias adalah ucapan atau pemikiran yang tersusun dengan bentuk tertentu dari beberapa kodiah dan dzatiyah atau sendirinya dalam menetapkan ucapan yang lain. Kemudian pembagian kias ada dua, yaitu kias istisnai dan kias iktironi. Kias istisnai adalah kias yang natijahnya atau kesimpulannya disebabkan atau nakitnya dengan nyata atau secara fi'ilnya. Terus kemudian yang kedua adalah kias iktironi. Kias iktironi adalah kias yang menunjukkan pada natijah atau kesimpulan dengan maknanya. Kemudian kita akan lebih khusus ya pada pembagian kias iktironi. Kias iktironi ada dua pembagiannya, yaitu kias iktironi hamliyah dan kias iktironi syartiyah. Kias iktironi hamliyah sendiri itu merupakan kias yang tersusun dari kodiah hamliyah. Kemudian kias iktironi syartiyah adalah kias yang tersusun dari kodiah syartiyah. Kemudian untuk contoh dari kias iktironi hamliyah sendiri adalah kalimat manusia adalah hewan. Tiap hewan perlu air. Jadi tiap manusia perlu air. Nah, di sini natijahnya adalah yang kalimat jadi tiap manusia perlu air. Kemudian pada contoh kias iktironi syartiyah, yaitu apabila Mita masuk maka Putri izin. Apabila Putri izin maka Sinta masuk. Jadi bila Mita masuk, Sinta masuk. Nah, di sini natijahnya adalah kalimat jadi bila Mita masuk, Sinta masuk. Kemudian pada metode penyusunan kias iktironi sendiri, yaitu yang pertama adalah susunan muqaddimahnya yang sesuai ketentuan yang sudah ditentukan atau diharuskan. Kemudian yang kedua adalah urutkan beberapa muqaddimah dengan cara mendahulukan muqaddimah sughra dari muqaddimah kubro, yaitu dalam kias iktironi di sini muqaddimah awalnya adalah muqaddimah sughra, kemudian muqaddimah yang kedua, kemudian muqaddimah selanjutnya adalah muqaddimah kubro. Kemudian pada kias istisnai itu mendahulukan muqaddimah kubro terlebih dahulu daripada muqaddimah sughra. Yang ketiga ialah teliti sahih dan fasidnya dengan melakukan uji coba. Kemudian yang keempat adalah natijah yang merupakan kelaziman dari beberapa muqaddimah, dari yang setiap muqaddimah akan menghasilkan natijah. Kemudian dari natijah tersebut akan muncul atau menyesuaikan dari muqaddimahnya tersebut. Kesimpulan dari materi kias ini adalah yaitu pembagian kiasnya ada dua, kias iktironi dan istisnai. Nah, kias iktironi itu adalah yang
menentukan natijahnya berdasarkan kias iktironi, yaitu kias yang menentukan natijahnya berdasarkan maknanya, sedangkan kias istisnai menentukan natijahnya itu dengan secara nyata. Maksudnya kias iktironi adalah yang berdasarkan maknanya itu adalah makna yang terkandung dalam muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Sedangkan yang di kias iktironi adalah secara nyata, maksudnya yang sudah ada, sudah jelas menjadi yang sudah jelas dalam muqaddimah kedua muqaddimah tersebut, yaitu muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai kias iktironi, mengenai kias dan pembagiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.